dengan baik ya, dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Okay, Ais, present sir. Anissa, okay. Bella, Dina, Dapat, Dipa, Edrian, Gerhana, where is Gerhana? Absent. Absent, right? Okay. Why, Gerhana? There is information? Ada informasi? No. Oke, semoga the next time bisa join dengan kita lagi ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke. Niken. Where is Niken? Oke. Absent right? Jamila. Keisha. Melanie. Okay. How are you, Olive? Are you okay? Apakah kamu oke saja? Okay. Ya, karena beberapa waktu pertemuan kita nggak bertemu ya. Oke. Excel. Okay. Muhammad Sigit. Oke. Why you look so tired? Kenapa kamu kelihatan sangat capek? Why? Ya, jangan terlalu banyak begadang ya. Nabila. Nelvi. Fitri Afrizal. Selviana. Sinta. Suci. Dan pagi semua ya. Sebelum melanjutkan, for our nationalism atau untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan bernyanyi bersama, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Oke? You can stand up. Bisa berdiri. Siapa? Who is Dijen? Siapa yang pimpin? Ya. Oke.
Dan sebelum Bapak nyampaikan tujuan pembelajaran, agar kita merefresh otak kita bersama, biar semakin bersemangat lagi, ya, karena kita kan di sudah siang, ya, menjelang afternoon atau menjelang sore, gitu ya. Nah, jadi kita harus merefresh our mind, our brain dan sebagainya lah, ya. Jadi harus lebih semangat lagi, ya. Bapak lihat, you are so sleepy, ya. Kalian terlihat sangat mengantuk sekali, ya. Ya, jadi come on, wake up, ya. Nah, jadi kita untuk coba bangun kembali, ya. Oke, you can stand up again. Oke, perintahnya, ya, yang nanti ada 2 atau berapa lah, ya. Nah, yang pertama, ketika Bapak menyebutkan angka 1, ya, gunakan jari kalian dulu, ya. Gunakan jari kalian. Jadi, kalau misalnya 1, 1, ya. Jadi kita bentuk garis, ya, 1, ya. Nah, kemudian kalau misalnya angka 2, Bapak sebut 2, kamu, ya, angka 2, use pinjam, ya. Nah, gunakan tangannya. Kemudian 3, ya, 3 jadi 3 buat, ya, main line 3, kan. Kemudian 4, ya, jadi ya, jadi buat 4. Jadi sesuai dengan kalian tulis seperti apa, 4 seperti ini misalnya, atau kemudian 5, oke. Kemudian 6, 6, oke. 7, ya, 7 bentuknya, ya, oke. Kemudian 8, ya, cukup sampai 8 saja, oke. 1, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hazel, why? 7, 8. Tepuk tangan untuk kita dulu. Coba, once more, ya. 1, 2, 3, 4. 5. Oh, okay. Okay. Next, 6, 7, 7. Okay. 8, 2. Okay. Tadi you use finger. Kemudian next kalian gunakan your body. Jadi gunakan badan. Jadi when I say 1, ya, you try use your body, right? For example, 1, right? Okay. 2, 2. Okay. Kemudian next 3. Okay. Okay. Ya. Understand? Yeah. Okay. Let's we try together, right? 1, 2, 3. Okay. 4. Okay. 6. 6. Okay. 5. 5. Okay. Edian, it's not focus. Okay. 7. And then 8. Okay. Come on. Try again, right? 1. Okay. Semuanya sama ya, bersama-sama, right? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
kanan. Oke. Semakin agak cepat sedikit. Oke, kita peregangan. Kemudian naikkan. Oke, right. Kemudian sampai kanan lagi ke atas. Kemudian when I say semangat, you say yes, oke? Semangat. Yes. Oke. Bagaimana? About your kondisi ya, condition ya. Seperti apa? Sudah mulai agak semangat kembali? Ya. Oke. Ya. Jadi tujuannya biar kita semakin semangat, ya, kemudian happy, ya. Minimal atau setidaknya ya di jam-jam yang mendekati jam terakhir kita bisa lebih semangat lagi, ya. Karena kita harus menanggung 3 ya. Lelah, letih, lesu, kemudian ditambah muak lagi, ya, amri atau lapar, ya, amri ya. Jadi kita lapar, letih, lesu, dan lunglai, ya. Nah, jadi kita harus kembali. Dan di materi kali ini, ya, di pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya, yaitu berkenaan dengan teks atau deskripsi teks, ya. Jadi kalian, ya, diminta untuk tujuannya adalah kalian bisa mengidentifikasi, ya, what is descriptive text. Jadi apa itu descriptive text? Teks deskripsi. Oke. Teks deskripsi. Oke. Kemudian, ya, dari teks itu kita lihat apanya? Konteksnya, kemudian strukturnya, ya, fungsinya, ya. Fungsi teks itu untuk apa? For what? Ya, fungsinya, kemudian general structure-nya, ya, tujuannya, purpose-nya, ya. Kemudian kalian, ya, nanti setelah tahu, ya, after you know about what is descriptive text, ya, kalian diminta, ya, untuk menganalyze, mengidentification. Jadi kalian akan mengidentifikasi teks deskripsi mana yang menjadi struktur dari teks deskripsi itu, ya. Kemudian, ya, kalian diminta untuk mengembangkan dalam bentuk tulisan, ya, menggunakan teks deskriptif atau deskripsi teks tadi, ya, ke dalam sebuah konteks dalam bentuk teks, ya. Jadi kalian mengembangkan di situ, ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan minggu lalu itu sudah sedikit Bapak kasih gambaran, ya. Nah, hari ini kita akan masuk di materi tersebut. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa simple present tense, ya. Sekilas tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Present tense. Kan ada waktu kita sudah pernah belajar past tense, ya, yang bentuk lampau, ya, kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, di kali ini, ya, dan minggu lalu kita sudah mempelajari what is present tense, ya, yang sedang terjadi, ya, atau paling tidaknya, ya, tenses yang digunakan untuk, ya, menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung, gitu. Ada yang ditanyakan sekilas? Tidak? Oke, Bapak akan menampilkan sedikit, bukan sedikit, ya, mungkin agak sedikit banyak, ya. It's not little, but more, right? Tentang what is descriptive text atau apa itu teks deskripsi.
Nah, jadi kalian fokus, you can this presentation, ya. Kalian simak, kalian dengarkan, kalian amati, ya, tentang penjelasan descriptive text ini ya. Jadi apa itu structure-nya dan sebagainya. Oke? Ready? Ready. Let's start. Belajar descriptive text atau teks deskriptif. You remember what we learned a week ago? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang describing person. Nah, jika describing person itu kalimat-kalimatnya kita gabungkan, maka akan membentuk paragraf. Dan paragraf itulah yang dinamakan descriptive text. What is descriptive? Lalu apa sih descriptive text itu? Descriptive text is a kind of text that describes something or a person in particular or details. Jadi descriptive text adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau seseorang secara terperinci. Selanjutnya, apa sih tujuan dari descriptive text ini? The purpose of descriptive text is to give information and describe someone or something specifically to the readers in particular or details. Tujuan dari descriptive text adalah untuk memberikan informasi dan menggambarkan seseorang atau benda secara spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang terperinci. Selanjutnya ada object of writing atau objek penulisan dalam teks deskriptif. Nah, biasanya dalam teks deskriptif ini menceritakan tentang yang pertama itu people around us atau orang-orang di sekitar kita. Yang kedua things around us atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang ketiga tourism place, city, or country. Nah, biasanya ini adalah kota wisata. Yang keempat company profile atau profil dari perusahaan, dan yang kelima atau yang terakhir ada biography of famous or successful person atau biografi dari orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang sukses. Selanjutnya adalah the generic structure of descriptive text. Nah, pada descriptive text terdapat dua generic structure. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Untuk identification itu merupakan introducing where or who is the subject is being described atau memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang dideskripsikan. Lalu generic structure yang kedua adalah description, yaitu describe parts, qualities, and character of the person, place, or thing to be described atau mendeskripsikan bagian, kualitas, dan karakter dari person atau dari orang atau dari place, tempat, atau hal yang ingin dideskripsikan. Yang penting selanjutnya dalam penulisan teks deskriptif adalah grammatical features atau fitur-fitur tata bahasa. Yang pertama adalah focus on specific participant, yang mana kita harus fokus pada hal atau orang yang kita deskripsikan. Yang kedua adalah it usually use simple present tense in sentence. Biasanya menggunakan simple present tense dalam kalimatnya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, simple present tense. Nah, pada descriptive text ini kita menggunakan simple present tense, subject plus verb 1 plus the rest of sentence. Yang ketiga adalah it usually use some adjective in many sentence. Biasanya menggunakan adjective kata sifat dalam kalimatnya.
Jadi, perlu diingat saat menuliskan teks deskriptif, kita menggunakan ketiga hal yang ada di grammatical features. Bagian ini kita akan mereview pembelajaran kita sebelumnya, yaitu describing person atau mendeskripsikan seseorang. Di sini ada 3 dalam mendeskripsikan orang, yaitu pertama person identity, yang kedua what does he or she look like, yang ketiga adalah what his or her personality. Untuk person identity atau identitas orang, yang pertama kita adalah menyebutkan namanya. His or her name is, misalnya namanya Tania. Her name is Tania. Or misalnya namanya Daniel. His name is Daniel. Kita menyebutkan namanya dulu, lalu yang kedua he or she blank blank blank. Contoh, he is 12 years old. He is 13 years old. Untuk menyebutkan umurnya. Sedangkan untuk menyebutkan asalnya kita menggunakan is from. Contoh, he is from Jakarta. Or she is from England. She is from Indonesia. Nah, untuk menyebutkan bahasanya, kita menggunakan he speak or she speak. She speak Indonesian. He speaks English. Untuk tempat tinggalnya, live in. Lives in. He live in Jakarta. Lalu biasanya dalam mendeskripsikan seseorang kita menuliskan hobi mereka. Di sini kita menggunakan kata likes atau suka. Contoh, she likes reading. Kalau misalnya mereka tidak suka, menggunakan doesn't like. He doesn't like cooking. Next, what does he or she look like? Nah, di sini ada he or she subjeknya seperti yang tadi. He is tall misalnya. Lalu she is skinny. Then she has long hair. He has brown hair. Dan yang terakhir, she has blue eyes. Misalnya seperti itu. Dan untuk mendeskripsikan personality atau kata sifatnya, what his or her personality, kita menggunakan he is or she is, lalu personality-nya misalnya he is smart. Untuk pertama di sini kita menggunakan public figure. He is Daniel Jacob Radcliffe. Maybe sebagian dari kalian ada yang tahu, he is the main character of Harry Potter. Di pojok slide ini ada not kecil, ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu specific participant berwarna kuning. Jadi yang di teks utama ini ada yang berwarna kuning, itu merupakan specific participant. Nah, untuk simple present tense, kalimatnya ditandai dengan warna putih. Untuk adjective diwarnai dengan warna coklat. Now, time to read. Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, 23 July 1989. His nickname is Dan. He is the only child of Alan Radcliffe and Marcia Grisham. Ini merupakan paragraf yang pertama, itu disebut identification. Okay, next. Dan has white skin, dark brown hair, blue eyes, and pointed nose. His age is about 168 cm. He is a loyal, shy, and humorous person. He is also intelligent and somewhat mysterious. He loves football, Formula One racing, and gymnastics. Nah, paragraf kedua ini disebut description atau kalimat yang mendeskripsikan bagian-bagian badan atau penampilan serta personality atau sifatnya seseorang yang kita sedang deskripsikan. Untuk kedua adalah animation character. Di sini bisa ambil Doraemon, kalian pasti tahu. Yang pertama adalah identification dulu. Doraemon is a cartoon character.
character. Kita perkenalkan dulu si Doraemon ini merupakan salah satu karakter dari kartun. Selanjutnya description. It is a robot which look like cat. Its color is blue. Doraemon has a magical pocket on his stomach, which we can take out many magical and amazing tools. Doraemon likes dorayaki very much. It is his favorite food. He eats dorayaki every day. Doraemon is very kind and helpful. He always helps Nobita, his friend, to solve the problem in his life. Nah, ini seperti slide yang tadi, di pojok bawahnya ada note kecil untuk membantu kalian mengetahui bahwa yang berwarna biru muda itu merupakan spesifik partisipan, untuk yang berwarna biru tua itu merupakan simple present tense, dan yang warna merah adalah adjective. Jadi seperti magical, amazing, very kind, helpful itu merupakan adjective karena warna merah. Untuk yang biru tua misalnya Doraemon likes dorayaki very much, itu merupakan simple present tense. Sedangkan yang berwarna biru muda Doraemon itu spesifik partisipan karena kita sedang fokus kepada menceritakan si Doraemon tersebut. Contoh ketiga dari descriptive text yang harus dijelaskan adalah family member. Di sini bisa ambil my cousin. Pertama kita masuk dulu ke identification. I have a cousin. His name is Andy. Kita perkenalkan dulu. Aku punya sepupu. Namanya Andy. Lalu masuk ke description. Sini mulai mendeskripsikan seperti apa sih si Andy. Nah, he has black eyes, curly hair, and cute face. He studied in Big Junior High School. His school is in a noisy city. After school, he always play with me in the garden. Andy is kind and cheerful. He always share his food or toys with me. I hope we always together and be a good friend forever. Seperti contoh teks deskriptif sebelumnya, Miss menggunakan note di slide pojok bawah untuk memudahkan kalian mengetahui grammatical feature dalam deskriptif teks. Di sini yang hijau namanya specific participant. Di sini berarti ada Andy, he, Andy, he. Nah, specific participant ini adalah orang yang sedang kita bicarakan. Jadi kita nggak out of topic. Di sini kita tetap menceritakan si Andy sampai ke paragraf terakhir. Lalu simple present tense itu yang berwarna hitam. Contoh, I hope we always together. Ini merupakan contoh dari simple present tense. Atau he has black eyes. Itu simple present tense juga. Dan yang ketiga adalah adjective. Adjective ditunjukkan dengan tinta yang warna orange. Contoh, black, curly, cute, big, noisy, kind, cheerful itu merupakan kata-kata sifat menggunakan tinta yang berwarna orange. Nah, sekian penjelasan tentang descriptive text. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan. Okay, this is about what is descriptive text. Jadi kita akan sedikit mengulas sebelum kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya ya. Jadi atau teks deskriptif. Do you remember what we learned? Deskriptif. Lalu apa sih deskriptif teks itu? Oke, jadi what is descriptive? Apa itu descriptive text? Ya, apa? Descriptive text is kind of text that describes something person in particular atau detail. Jadi teks deskripsi itu ya teks yang menjelaskan ya. Jadi
satu benda, ya, hanya satu objek yang dideskripsikan, ya. Nah, jadi ini, ya, deskripsi adalah teks yang menggambarkan satu, ya, seseorang secara terperinci atau detail, ya. Ada yang tanya kan? Ya, belum. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Descriptive text is a kind of text that describes meaning. The purpose of descriptive text is. Nah, jadi tujuannya, ya. Jadi tujuan dari teks deskripsi ini, ya. The purpose of descriptive text to give information, describe someone or something specially to the readers in particular or detail. Jadi kita ingin, ya, memberikan informasi, menggambarkan seseorang, sesuatu atau benda itu tadi, ya, atau sebuah objek, ya, kepada orang lain atau pembaca atau pendengar atau siapapun itu atau teman kita atau orang tua kita atau parents, ya, secara detail, ya. Nah, ini, ya, itu purpose-nya atau tujuan. To give information and describe someone or something. Nah, kemudian, ya, objek, ya, atau siapa sih yang bisa kita gunakan di dalam teks deskripsi ini, ya? People around us. Jadi orang di sekitar kita. Siapa? Who is? Siapa? People around us. Siapa yang di sekitar kita? Siapa? Friends, teacher, student, kemudian siapa lagi? Ya, daddy or father, mother, ya, grandpa, grandma, ya, cousin, etc. Ya. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita, ya. Kemudian orang sekitar kita masih banyak, ya. Kemudian things around us, ya, sesuatu yang ada di sekitar kita, ya, benda yang di sekitar kita. For example, ya, handphone, right? Jam, ya, kemudian pulpen, spidol dan sebagainya, ya. Kemudian tourism place, ya, city or country, jadi tempat wisata, ya. For example, di Rejang Lebong, ya, Provinsi Bengkulu, apa tempat wisatanya yang bisa kita deskripsikan? Pantai Panjang, kemudian Danau Dendam, ya, kemudian kita yang di Rejang Lebong atau di Curug, Tebing Suban, Suban air panas, kemudian Danau Mas dan ikon kita Bukit Kabah, ya, atau Kabah. Nah, jadi Kabah Mountain, ya, jadi itu kita bisa deskripsikan. Nah, untuk kita, ya, misalkan diminta untuk mendeskripsikan, ya, tentang tempat atau apa, kita bisa gunakan misalnya mendeskripsikan tempat wisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, ya. Kemudian company profile, kita bisa mendescribe, ya, company profile itu misalnya sebuah perusahaan apa, itu bisa kita jelaskan, ya, mendeskripsikan misalnya Pertamina, WD Data dan sebagainya, ya. Kemudian biografi of famous atau successful person, ya. Ya, biografi ini adalah daftar riwayat hidup, ya, tentang seseorang sebagai contoh tokoh, ya, person, ya. Siapa contohnya misalnya? Presiden, artis, ya, famous artis, kemudian selebriti, etc. dan yang lain-lainnya. Ya, ada objek of di sekitar kita. Yang ketiga, teks. Kemudian descriptive text. bagian yang terpenting, ya, ketika kita mau mendeskripsikan atau mengidentifikasi dari sebuah teks, ya, how to identification, ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasinya, ya. Yang pertama, ya, ada generic structure-nya atau struktur umumnya yang perlu kita pakai, ya, for make descriptive text atau mengidentifikasinya, ya. Yang pertama, ya, ada identification, ya, adalah yang menjelaskan di mana, siapa
mengidentifikasi dulu siapa. Ya, for example, our friend. Who is our friend? Ya. Well, Rifki, right? Kita mau mengidentifikasi atau mendeskripsikan si Rifki. Siapa tuh yang kita identifikasikan? Rifki. Ya. Kemudian yang kedua adalah description. Ya. Describe part, qualities, and the characteristic of the person, place, or thing to be described. Jadi mendeskripsikan bagian yang dideskripsikan apa saja. Ya. For example, ya, ketika identifikasi kita bisa menyebutkan Rifki was born tanggal berapa, kemudian setelah penjelasan itu kita masukkan penjelasan yang lainnya, ya. Rifki seperti apa sih Rifki, ya? Who Rifki? Jadi kita jelaskan she has tall berapa misalnya jadinya 150 misalnya, ya. Dan 150 cm, kemudian misalnya she has white skin, misalnya punya kulit putih misalnya, ya. Kemudian she always smile, misalnya kan dia selalu senyum. Nah, itu menggambarkan ya. Dua generic structure, yang pertama adalah quality deskriptif adalah grammatical features atau kemudian ya seperti yang sudah kita pelajari di simple present. Nah, simple present digunakan untuk ya bagian dari deskriptif term ini, ya. Yang pertama kita ketika ingin membuat deskripsi itu fokus on specific participant. Itu tadi yang kata Bapak sampaikan, bahwa kita harus siapa dulu orangnya, ya, atau apa bendanya. Jadi anti spesifik, ya. Spesifik itu lebih detail tadi, ya. Kemudian biasanya menggunakan simple present tense, yaitu ya kita gunakan untuk menggambarkan sekarang, ya, karena kita menceritakan. When, kapan kamu menceritakannya? Kalau misalnya kalian diminta untuk mendeskripsikan temannya, your friend, kapan? When, kapan? Ya, otomatis no, ya sekarang kan, yang sedang berlangsung gitu, ya. Kemudian biasanya menggunakan beberapa use some adjective in many sentence. Apa itu adjective? Kata sifat, right? Kata sifat. Jadi kita menggunakan kata sifat, misalnya handsome, smart, ya, tall dan sebagainya. Oke. Fitur-fitur tata bahasa. Yang pertama, yang ketiga ada. Nah ini tadi kalian sudah melihat sedikit banyak, Bapak lihat sudah ada yang kemudian mencatat, kemudian mencoba memahami. Ya, kita hanya sepintas saja, ya. Describing person. Jadi siapa yang kita lihat? Personal identity atau personal identitas siapa yang kita lihat dulu, ya. Namanya siapa? Nah ini, ya. Nanti kita akan coba ulas di selanjutnya, ya. Di bagian ini kita akan mereview namanya. Nah, is smart. Bagian badan. Nah, ini contoh, ya. Contoh, this for example from text descriptive, ya. Siapa yang dijelaskan? Siapa yang dideskripsikan? Daniel. Ya. Dari mana kalian tahu? Ya, jadi Daniel Jacob Reddick. Jadi siapa sih Daniel? Ya, jadi Daniel itu yang akan dideskripsikan oleh orang itu, ya. Nah, kemudian was born in Fulham, ya. Kemudian, nah ini proses dari identification-nya, ya. Jadi ini identification. Ya, siapa? Itu tadi the personal person. Siapa? Nama, ya, name, kemudian lahirnya kapan, kemudian siapa dia. Kemudian masuk ke bagian description. Description ini menjelaskan, ya, describe general dari orang-orang itu, ya, tapi dia sifatnya lebih spesifik pada satu pribadi. Bagi contoh, ya, Dan has white skin, ya, dia punya kulit putih. Dari mana kita tahu? Ya, white skin. White ini
dark brown eye, kemudian saudara humoris, kemudian misterius, ya, and he love football, one racing dan sebagainya. Nah itu untuk menjelaskan orang secara detail, ya. Sangat detail. Ya. Jadi when you write descriptive text, you must make detail, ya. Jadi kalian harus membuat lebih detail lagi, ya. Tampilan. Doraemon is very kind and helpful. Nah, sebagai contoh lagi, ya, Doraemon, ya. Nah, Doraemon itu lebih spesifik. Nah, kemudian Bapak minta kalian, ya, untuk melihat gambar, ya. Okay, wait a few minutes. Sabar, who is it? Who is it? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Who is Cristiano Ronaldo? Siapa itu Cristiano Ronaldo? Pemain bola. Ya, otomatis kita know, ya, bahwa Cristiano Ronaldo itu pemain sepak bola, bukan pemain basket. He is not a basket player, ya lah, ya. Ya, jadi bukan pemain basket, ya. Apakah kalian pernah melihatnya? Have you ever seen? Di mana? Where? Di mana? Di TV, ya. On YouTube, ya. Internet, TikTok, etc. Right? Nah, kemudian, what is your opinion about Cristiano Ronaldo? Apa pendapat? What is your opinion? He is? Oh. Yeah, he is tall, and then? Oh, Cristiano Ronaldo, what is? Handsome, like me, right? Ya, seperti Bapak kan? Jadi, tidak terlalu jauh lah, ya. Kegantengan Bapak dengan si Ronaldo, ya. Jadi agak sedikit mirip, ya. Kemudian, apa lagi? Ya, dia main sepak bola. Nah, contoh dari Cristiano Ronaldo ini, kalian diminta, ya, mana yang merupakan identification-nya dan juga description-nya. Ya, ini sudah masuk dalam deskripsi identification atau sudah masuk juga dalam identification-nya? Di mana? Who? When? Di mana kalian itunya? Di mana? His name Cristiano Ronaldo. Ya, dia namanya adalah Cristiano Ronaldo. Itu specific person, ya. Specific. Jadi kita mengidentifikasi dari mana? He is name Cristiano Ronaldo. Kemudian we call him as Ronaldo, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Ini, ya. Dia merupakan Madridista itu ke Malpen Madrid itu memanggil dia biasanya CR7 karena dia use number 7 di jersey-nya, ya. Apalagi yang bisa kita identifikasi dari Ronaldo? Apa? God. From this text. Kita lihat dulu dari teks ini. Apa? Ya, ini. Ya, kemudian Manchester United and then Real Madrid. Itu untuk identification. Jadi, this is identification, ya. Identification. Oke, right counter. Ya. Kemudian
Ya, kita identifikasi dulu, ya. Deskripsinya ada berapa berarti? 3. Yang pertama, Ronaldo was born, ya, in Madeira. And then Cristiano Ronaldo is famous footballer, ya. Karena ada 3 paragraph, ya. Jadi people know Cristiano Ronaldo is a good football player, ya. Dan beberapa penjelasannya, ya. Itu contohnya. Oke. Ya, sekarang, ya. Ada yang tanyakan terlebih dahulu tentang sedikit istilah ini? No? Okay. Alhamdulillah kalian tahu, ya. Jika bukan ice breaking kita lebih, ya, smart speed lagi, kemudian lebih fresh lagi, ya. Sekarang sebelum Bapak memberikan tugas, kita bagi kelompok berdasarkan kelompok minggu-minggu sebelumnya, ya, yaitu kelompok dari auditory, kemudian visualis, ya, kemudian ada kinestetik atau kinestetik, ya. Kalian kemarin yang hobinya lihat visual, ya, dari gambar dan sebagainya, itu kalian silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Yang visual, visual. Oke, oh ya, sudah sesuai ya. Kemudian auditory, ya. Agak mengetus sedikit. Kemudian kinestetik, ya. Kinestetik, and then ya, ada 2 poin ya kelompoknya. There is 2 group, kinesthetic, and then 1 visual, and then 1 auditory. And then for
famous athlete atau atlet terkenal atau ya siapa nanti ya? Silakan kalian pilih. Ya. Oke. Sudah paham instruksinya? Jelas? Oke, di sini Bapak bagikan LKPD. Kalian nanti menjelaskan berdasarkan urutan yang ada di sini. Alright. I like Lionel Messi. Alright. Jadi sudah paham instruksinya? Ya, jadi kalian Bapak minta untuk visual ya. Visual, lihat gambar ini dari picture, jadi dari 3 gambar tadi. Pilih salah satu mana yang kalian mau jelaskan atau describe ya. Ya, jangan lupa untuk identifikasinya yang mana. Ya. Kemudian kinesthetic ya tadi ya kalian menggambarkan tentang handphone ya, tentang handphone karena itu sangat erat dengan kehidupan kita. Kemudian kinesthetic yang kedua, kalian jelaskanlah sekolah kita sedikit ya. Gambaran secara umum tentang sekolah ya. Jadi menjelaskan tentang sekolah. Kemudian audio tadi, kalian mendengarkan lihat-lihat, kemudian nanti buat ya dalam bentuk presentasi ya. Boleh, you can use Canva ya. Yes. Oh, let's open Canva. Ya, silakan start from now. Ya, kalau misalnya there is problem, you can ask me ya. Bisa bertanya dengan Bapak. Open Canva, please. And then we make what? Poster or something. Untuk auditori, kalian dengarkan dari beberapa penjelasan tentang siapa yang kalian pilih ya. Jadi beberapa ditanya, kemudian kalian mengidentifikasi ya. Are you? Untuk LKPD nanti kalian isi ya berdasarkan kelompoknya tadi ya. Sambil mengerjakan tugasnya kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Jadi setelah mendapatkan poin-poin dari yang mau minta, kalian nanti sambil mengerjakan LKPD sambil kita menunggu kelompok lain atau sambil ya sambil kita menunggu waktu untuk presentasi. What is that? I can hear. You can hear it, Yes, thank you. Yes, I already turn it
mengidentifikasi, ya, kemudian mengidentifikasi mana yang menjadi identifikasinya, dan kemudian deskripsinya, ya, menganalisis fungsi-fungsinya, ya. Oh yes. Nanti kalian menjelaskan ini. Oke, jadi untuk kelompok auditory, ya, itu kalian mendeskripsikan atau menggali informasi, ya, mengidentifikasi dari deskripsi tag atau tag deskripsi tentang Lionel Messi, ya. Jadi kalian seperti yang sesuai di dalam link tersebut, ya. Oke, for auditory, you can use this laptop, ya. For make a presentation, dan nanti kita kirim ke WA yang di laptop Bapak, ya. Untuk yang kelompok auditory, ya. Because dia make tulis PPT atau PowerPoint. You can use Canva, ya, in internet, and then export to PPT atau PowerPoint. Jadi kalian apa namanya? Nah, kemudian untuk kinestetik, kalian cukup nanti menjelaskan di ini aja, ya, di kertas yang Bapak berikan tadi, ya.
gunakan LKPD-nya ya. Nanti Yeah. for assessment formatting itu untuk tugas slide-nya. Mana sih ya? Mana? Oh, this is, we have to answer this, like, real quick. Write it here. Write it. What? Like, you know what I'm saying? Ya, untuk referensi, yuk bisa gunakan handphone untuk satu orang saja tadi ya. Use your phone. Gitu, ya. No, I'm not. Ada pertanyaan? No? Oke. Are you finished? No? Wait. Can I borrow your pen real quick? Pen, borrow your pen. Bye-bye. Have you seen my boyfriend? Yeah, but don't look back, you know what I'm saying? Like, look at the front. Don't look back, you know what I'm saying? Don't look back, don't look back. Silent, please. Right. You know this? This is W and O. W is for wow. Bye bye. Ya, kalau merasa tidak terlalu membutuhkan waktu yang sedikit panjang, ya, karena semuanya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, membuat presentasi sudah? Sudah, oke. Right. Kinesthetic 1 and 2 sudah? Yes. Okay. Okay. This one? Ya. Yes. Oke. For auditory, you can send your work ya, so your PPT. Send. Ya. Oke. Yes. Send to WhatsApp. No. You watch me, Nene. I want to. I miss you. Pasti lah. Oke, kita sambil presentasi dan yang misalnya PPD-nya ya. Dan kelompok siapa dulu terlebih dahulu? Who is ready? Siapa yang sudah siap? We ready? You are? Yes. Oke, come on. You Come on. Ini kelompok semua. Oke, come on. Saya langsung atau siap kelas ya. Jangan di depan. Yes. I don't know.
building is quite from my house. It's usually ride my motorcycle to go there. It takes around 15 to 20 minutes to arrive in this school. My school is very large with an area around 4 hectares and is surrounded by high fences. Overall, it has 18 classrooms, 2 teacher rooms, headmaster, 8 toilets, a library, a school laboratory, a computer laboratory, basketball court, mosque, canteen, and a large parking area for teachers, students, and also guests. Those buildings are arranged from a rectangle and surrounded, filled in middle, commonly used as sport place and ceremony. When we go over the gate, there is place security post. The security post is guarded by 2 security guards. They are in charge of maintaining security in my school and my school. Besides the security post, there is a large, beautiful park in my school. Then we will pass the parking area. After going through the parking area, we'll see the main building of my school. The building is very large, serves as teacher, headmaster, and employee room in my school. Okay. Yes. Silakan. Thank you. There is question. Oh, if there's question, you can ask. Raise your hand, please. Yes. Identification. Oh, identification is the first paragraph in the message. Yes, in the beginning. And I'm back in the. Ayo, in another group. No. There is question? No? Okay. For the next week, you must explain your question, right? Yes. You must ask with group presentation. Thank you for your attention. Hope you guys like it. Don't forget. Okay. Give a class for this. Karena waktu kita akan sedikit lagi ya. Ya, oke. Come on, fast. Ya, ini ya, yang ini look like. Messi, is that Messi? No. Cebol. Lionel Messi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from auditory group. My name is Cira Madani. My name is Bella Octavia. My name is Anissa Nabila. My name is Samkana. Here we will describe Lionel Messi. Identification: Lionel Andres Leo Messi is a name synonymous with footballing greatness. Born in Rosario, Argentina on June 24, 1987, Messi has solidified his place as one of the greatest footballers of all time, despite his relative in terms of playing style. Messi is a player full of skill, speed, and creativity. He has excellent ball control, which allow him to play the ball perfectly with his opponent. His precision and roundness is both short and long. His silence is his trademark. Apart from
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hi. Good afternoon. Afternoon. How are you guys? I'm fine. Oke. Kami dari kelompok visual akan mendeskripsikan tentang Bapak Prabowo Subianto. Sebelumnya, let me introduce myself. I am Dina Rumiawati. I am Melania Olivia. I am Kelly Sarasalina. I am Aiska Smidasari. I'm Rizka Rizal. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, born 17 October 1941, is an Indonesian politician who was and Lieutenant Honorary Army General who is the President-elect of Indonesia and current Minister of Defense.
menggunakan bahasa Inggris yang ini lagi ya. Nah, silakan dilihat LKPD-nya. Dari beberapa pertanyaan tadi yang mengidentifikasinya ya sesuai atau tidak ya. Di situ kan ada petunjuknya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian mengidentifikasi sesuai tidak mana yang menjadi key-nya atau kuncinya ya, kemudian fungsinya, strukturnya ya. Seperti yang ini ya. Nah, jadi dicocokkan kembali ya, mana yang pasnya. Seperti oke. Oke, ini sedikit pas ya. Ya. Jadi mana yang auditor ini? Nah, jadi patokan kalian karena menggunakan link ya. You use link. Nah, you can berdasarkan yang kalian sampaikan tadi, kemudian silakan dilihat ya, dibaca kalau mau. Dibacakan. Kalian sesuaikan dengan LKPD-nya. So, untuk LKPD semuanya sudah diisi? Ya, jadi hari ini untuk deskripsi ya agak sedikit bahwa bersemangat dengan kalian karena kalian cepat menangkap ya, you can take information sehingga ketika ada presentasi kalian presentasi kalian cepat untuk membuatnya ya. Nah, Pak Winda, silakan kumpulkan LKPD-nya ya, berdasarkan dan juga ini, what is your work ya, jadi tugas kalian. Mana? Sudah? Sumatirnya kalian kerjakan di rumah nanti seperti yang sudah Bapak kasih tadi kan sudah dimasukkan dalam LKPD ya, di beserta LKPD tadi ya, kalian kerjakan di rumah ya for next week karena tidak berbeda waktunya ya, aktivitas kan lumayan terbatas. Oke, jangan lupa dulu tetap stay on your goal ya. Yes. Tapi ngadepin apa-apa. Nah, jadi dari presentasi yang kalian lakukan from kinesthetic, visual, auditory, ya, kemudian beberapa penjelasan, ya, bisa kita tarik kesimpulan bersama. Ya, what is descriptive text atau apa? Text deskripsi itu apa? Oke, you can use bahasa. Kamu bisa menggunakan bahasa. Kalau memang misalnya agak sedikit ini ya. Apa? Teks yang mendeskripsikan sesuatu, apa lagi? Orang secara terperinci. Ya, jadi you can describe something atau thing, person, kemudian particularly, ya, jadi secara detail. Ya, itu deskripsi teks ya, atau teks deskripsi ya. Kemudian tadi ya ada generic structure-nya. Generic structure-nya apa? Identification, right? And then what is description? Jadi there are two ya generic structure-nya. Yang pertama ya the first identification and then description ya. Kemudian fokusnya kepada apa tadi ya? People around us, and then tourism place, and then things ya sudah. Kemudian personal ya, personal profile atau biografi. Kemudian apa lagi? Company profile ya. Jadi di situ ya bagaimana kita untuk menggunakannya ya. Kemudian ketika kita mengidentifikasi maka kita harus ya melihat
kuncinya di mana ya? Kalau misalkan ya ada diacak identifikasinya di bawah, kemudian deskripsinya di atas, maka kalian harus bisa membedakan ya. What is the identification and then what is description-nya, atau mana walaupun posisinya dirubah ya, di change ya, di change atau dirubah ya. Nah, jadi lihat kata kuncinya siapa ya. Kalau misalnya dia tokoh, maka kita lihat dulu menjelaskan tokohnya awal-awal siapa. Kalau di atas misalnya dia memiliki blue eyes, kemudian misalnya black skin misalnya, kemudian long hair misalnya, punya, berarti itu sudah menjelaskan ke deskripsi. Maka yang benar kita ambil dari yang di bawahnya ya, identifikasi mana. Misalnya di bawahnya ada Mr. Hendro misalnya ya, has black skin misalnya. Bapak ya, Mr. Hendro ini saya punya kulit yang hitam. Nah, jadi bisa, berarti yang identifikasinya di sana ya. Kemudian tadi kita sudah ini. Nah, untuk tugas tambahannya ya, selain menyelesaikan asesmen sumatif yang ada ya, kalian membuat lagi per individu ya. Kalian menjelaskan tentang orang boleh ya. This is for personal task ya, atau untuk tugas individu ya, untuk tugas individu ya. Nah, silakan nanti dikerjakan di rumah, boleh tentang tempat, personal atau yang lainnya ya. Ada question, ada pertanyaan? Iya. Jadi for the next week kita akan mengulas sedikit tentang deskripsi, kemudian kita masuk ke teks jenis lainnya yaitu naratif. Nanti akan sedikit berkaitan ya. Awal for the next week kita akan menjelaskan mengulas sedikit, kemudian masuk ke teks naratif ya, jenis-jenis teks ya, kemudian penjelasannya ya. Kemudian sebelum pulang ya, semoga pembelajaran kita hari ini bisa sangat bermanfaat ya, menambah wawasan, dan apabila kalian mengalami kendala dalam berbahasa ya, bahkan termasuk Bapak ya, untuk berbahasa Inggris misalnya, you can use every day to speak ya. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa Inggrisnya ketika ketemu dengan Bapak misalnya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita tetap semangat to learn English ya, to study English. Oke? Oke. Give applause panas. Give applause panas. Sebelum pulang, we are back to home ya, go home ya. Jadi kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. See you next week ya. And then you can back to home. ya. Put. Mau. Ayo, come on. Oke. Say salam for teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Thank you, sir.